Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis 11 Desember 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dari kitab Umdatil Ahkam, yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada bab dari bab an-nikah. Akhir pembahasan dari bab an-nikah adalah hadis dari Aisyah, yang mana di hadis Aisyah disebutkan bahwa Imra'ah Rifa'ah Al-Quradi datang kepada Nabi dan mengatakan, kuntu inda Rifa'ah Al-Quradi fatolaqani fabatha tolaki. Maknanya bahwa dia dalam keadaan ditolak oleh bekas suaminya dulu, Rifa'ah Al-Quradi, dan tolaknya adalah at-tolak as-salasah, tolak yang sudah 3 kali. Maka 2 kali dirujuk, ditolak, kemudian kembali lagi, dan seterusnya. Maka ditolak yang ketiga dinamakan tolak al-ba'in. Maka di sini tolak al-ba'in, tolak yang ketiga, maka mempunyai hukum tertentu. Maka diantaranya di hadis yang terdahulu, fatazawajtu ba'dahu Abdurrahman ibnu Zubair wa innama ma'ahu mithlu hudbah as-saub. Kemudian kata perempuan sahabiah ini, aku menikahi Abdurrahman ibnu Zubair. Namun Abdurrahman ibnu Zubair tidak seperkasa seperti Rifa'ah dahulu, maka tidak menyentuhnya, tidak ada dalam keadaan seperti laki-laki yang kuat. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi tersenyum. Perkara di sini yang lumrah, di mana seorang perempuan mengadu kepada Nabi dalam keadaan dia tidak puas dari suaminya, maka Nabi tersenyum. Wa qala aturidina antarji'i ila Rifa'ah, maka kayaknya anti pingin kembali kepada suami yang dulu, Rifa'ah. Maka dijawab, la hatta taduki usailatahu wa yaduku usailataki. Tidak bisa perempuan yang sudah ditolak 3 kali jika ingin kembali, kecuali perempuan ini diambil dari usailah atau dirasakan dari usailah. Dan usailah istilah dari kepunyaan perempuan, maka harus perempuan ini merasakan berhubungan badan dengan laki-laki yang lain, baru halal kalau dicerai oleh Abdurrahman Rifa'ah untuk menikahinya lagi. Maka ini pembahasan yang telah kita berikan, dan sekarang kita masuk kepada hadis yang lain. Maka di hadis yang berikutnya, barakallahu fikum, adalah hadis yang datang dari sahabat yang lain. Maka hadis Aisyah ini
Kemudian masuk kepadanya hadis dari Anas ibni Malik. Semuanya menunjukkan tentang bagaimana permasalahan menikah bagi mereka orang-orang yang mempunyai lebih dari istri. Maka di bab Anas ibni Malik di sini disebutkan an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza tazawwaja al-bikra ala thayyibi aqama indaha sab'an thumma qasama wa idza tazawwaja athayyiba aqama indaha salasan thumma qasama. Maka di dalam hadis menunjukkan tentang permasalahan bagaimana seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Misalnya dia mempunyai istri sekarang satu atau dua, kemudian ingin menikah lagi. Di sini diajarkan oleh Nabi dari hadis Anas yang kita baca di sini, minas sunnah. Maka berkata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, minas sunnah, kalimat seorang sahabi jika mengatakan minas sunnah, maka maknanya adalah marfu. Maka maknanya ini ucapan dari Nabi. Minas sunnah idza tazawwaja al-bikra ala thayyibi aqama indaha sab'an summa qasama. Maka dari sunnah seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri baik satu, dua, tiga, yang jelas dia masih halal untuk menikahi perempuan. Jika dia menikahi perempuan baik yang kedua, ketiga, atau keempat, maka sunnahnya kata Anas, dan kalimat sunnah tadi kami sebutkan jika datang dari sahabat, maka maknanya dia adalah marfu. Maknanya bagaikan ucapan Nabi. Maka di sini disebutkan jika orang yang mempunyai istri ini kemudian menikah lagi, lihat istrinya perawan ataupun janda. Maka dibedakan. Minas sunnati, maka dari sunnah, idza tazawwajal bikra ala thayyibi aqama indaha sab'an. Jika dia menikahi yang kedua atau ketiga atau keempat dalam keadaan bikr, maknanya perawan, maka di sini dia dengan istri barunya berhanimun atau berbulan madu 7 hari. Maka 7 hari dari sunnah. Sehingga laki-laki yang poligami ini dia menstop dari perputaran dengan istri-istrinya. Maka yang biasanya dia berpindah-pindah dari istri ke istri yang menjadi tanggungannya, maka di sini stop dulu. Kenapa? Harus bergaul dengan istrinya yang baru 7 hari. Jika dia bikr, perawan. Maka di dalam hadis ini menunjukkan perbedaan bagaimana perawan dengan janda. Maka setelah 7 hari, aqama indaha sab'an, dia 7 hari, summa qasama, kemudian kembali kepada pembagian dari malam-malamnya dengan istri-istri yang lain. Maka kesimpulannya, maknanya di sini 7 hari dalam keadaan dia dengan yang baru. Dan semua istrinya mengetahui. Maka yang pertama misalnya tahu, dan yang kedua mengetahui, dan yang ketiga misalnya juga mengetahui. Maka dia berbulan madu dengan istrinya yang baru 7 hari. Maka mereka semuanya menunggu. Dalam keadaan 7 hari ini bagian dari istri yang baru. Setelah dihitung selesai 7 hari, maka qasama,
kembali kepada pembagian yang normal. Contohnya, setelah selesai 7 hari dengan istri yang baru, yang perawan ini, maka kembali kepada istri pertama misalnya. 1 hari atau 2 hari, kemudian istri kedua, kemudian istri ketiga, sehari atau 2 hari seperti biasa. Maka masuklah ke bagian istri keempat setelah itu. Maka di sini istri yang baru ini mendapatkan 7 hari karena dia perawan, kemudian kembali kepada qasama, pembagian yang normal kepada istri-istrinya yang lain, dan setelah kepada istri-istrinya yang lain kembali kepada dia sama bagiannya. Jika pembagiannya 1 hari 1 hari, maka dia mendapatkan 1 hari setelah honeymoonnya yang sepekan. Jika 2 hari, maka dia mendapatkan gilirannya 2 hari setelah honeymoonnya yang sepekan, dibagi lagi kepada istri-istrinya yang lain. Wa idza tazawwaja as-sayyiba. Namun jika laki-laki yang poligami ini menikahi janda yang sudah menikah, kemudian janda di sini terbagi menjadi 2, ditinggal oleh suaminya. Ditinggal oleh suaminya, meninggal. Dan yang kedua, dikarenakan juga dicerai, maka di sini dikatakan sayyib dikarenakan 2 sebab. Maka sebab yang pertama tadi dicerai oleh suaminya, dan juga yang kedua karena meninggal. Suaminya meninggal, maka dia janda. Wa idza tazawwaja as-sayyiba aqama indaha salasan summa qasama. Maka jika menikahi janda, maka duduk honeymoon dengan janda ini hanya 3 hari. Maka setelah 3 hari, maka kembali kepada keadaan normal. Summa qasama. Kemudian kembali kepada pembagian dengan istri-istrinya yang lain. Maka makna hadis ini jelas bahwa seorang janda hanya 3 hari. Setelah selesai 3 hari, kembali kepada pembagian dengan istrinya yang pertama dan kedua dan seterusnya. Maka dikembalikan kembali kepada pembagian dengan istri-istrinya yang lain, kemudian kembali kepada janda itu setelah dia mendapatkan tadi 3 hari, sama mempunyai bagian dari bagian istri-istrinya. Maka ini makna dari hadis yang kita baca. Maka hadis ini barakallahu fikum banyak sekali faidah di antaranya. Pertama, disyariatkannya poligami. Disyariatkannya, bahasa Arabnya ta'addud az-zaujat. Ta'addud az-zaujat, poligami, ataupun maknanya adalah menikahi perempuan lebih dari 1, maka ini adalah sunnah. Maka para ulama yang berpendapat bahwa ini adalah sunnah, diantaranya Ibnu Baz rahimahullah. Di dalam fatwanya ditanya, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang mana dia menikahi perempuan? Apakah hukumnya mubah ataupun sunnah?" Faqala Ibnu Baz rahimahullah, sunnah. Dia adalah sunnah tentunya bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu, Allah telah berfirman, fa'in lam takun ta'dilu fawahidah. Maka jika kalian tidak mampu untuk melaksanakan poligami,
2 istri, 3 istri, maka cukup 1. Maka hukumnya di sini sunnah, bukan hanya sekedar mubah. Dan ini pendapat Ibnu Baz rahimahullah. Mana dalilnya? Di Al-Quran di surat An-Nisa, Allah berfirman, "Fankihu," maka nikahilah, "ma tabalakum minan nisa," dari perempuan-perempuan yang kalian inginkan. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba ataupun 4. Maka di sini poin pendalilannya fankihu, Allah amara bizawaj, bin nikah. Barang siapa yang dia itu ingin menikahi perempuan-perempuan, maka nikahilah 2, 3, bahkan 4. Maka para ulama menyebutkan di sini disebutkan langsung 2, tidak 1 dulu. Tapi yang ingin nikah, nikahlah 2 ataupun 3 ataupun 4. Maka asal dari ayat ini perintah laki-laki itu menikahi lebih daripada 1. Maka lafaz fankihu dari segi i'rab fi'lun amr. Fa fi'lun amr fil asal yufidu al-wujub. Pada dasarnya fi'lun amr itu memberikan makna wajib. Fankihu ma tabalakum minan nisa, maka nikahilah, perintah dari Allah. Perempuan itu tidak disebut 1, bahkan 2 sekaligus, 3, 4. Fa in lam takun ta'dilu fawahidah. Namun jika kamu tidak mampu untuk melaksanakan adil, maka cukup 1. Dari sini penurunan atau istilah bahasa Arabnya ataupun bahasa di ilmil usul as-sarif, pemalingan dari kewajiban itu menjadi sunnah dikarenakan al-ikhtiyar, dikarenakan ada pilihan. Pilihannya nikahilah perempuan 2, 3, 4, jika tidak mampu cukup 1. Maka kalimat jika tidak mampu di sini pilihan. Maka kalau hukumnya wajib, setiap laki-laki harus poligami, maka hukumnya tidak bisa wajib karena adanya pilihan. Maka oleh sebab itu kalimat fankihu fi'lun amr yang asalnya wajib di sini turun dari kewajiban menjadi sunnah karena adanya pilihan. Jika tidak mampu berpoligami, maka cukup dengan 1 istri, pegang dia. Maka tidaklah di dalam ilmu usul perintah yang wajib ada pilihan. Seperti sholat, membayar zakat. Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maka sholatlah berjamaah bersama orang-orang yang ruku di masjid. Tidak ada pilihan. Inilah hasil dari fi'lun amr. Bahwa perkara-perkara itu yang wajib tidak diberikan pilihan. Namun bagaimana di ayat ini? Fankihu, nikahilah 2, 3, 4. Bagi mereka yang mampu. Jika tidak mampu, maka cukup 1. Maka dari kewajiban perintah untuk menikahi poligami dari perempuan itu hukumnya turun dari wajib kepada sunnah. Maka pendalilan dari sunnah dari ayat ini, sehingga para ulama yang menyebutkan sunnah dalilnya dengan Al-Quran. Di Al-Quran diperintahkan kita nikah itu poligami. Namun bagi barang siapa yang tidak mampu cukup 1. Ini pendalilan dari Al-Quran. Adapun pendalilan dari hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dari Ibni Abbas. Berkata Ibnu Abbas kepada muridnya Sa'id Ibnu Jubair, "Ya Sa'id, hal tazawwaj?" Wahai Sa'id, apakah kamu telah menikah? Dikatakan la, belum. Maka dikatakan fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Maka nikahlah. Karena sebaik-baiknya dari kaum muslimin
Aksaruhum nisaan, mereka yang mempunyai banyak istri-istrinya. Maka dari hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari ini, Ibnu Abbas mengatakan kepada muridnya Sa'id Ibnu Jubair agar menikah. Baik maknanya menikahi satu istri ataupun menikahi banyak istri. Yang jelas sebaik-baiknya kaum muslimin adalah yang paling banyak istrinya. Maka dari dua pendalilan ini berpendapat para ulama poligami itu sunnah. Dan kemudian dalam pembahasan hadis kita dari Anas ibnu Malik, jika seseorang ingin melaksanakan sunnah dan dia mampu, kemudian dia menikah dengan perempuan yang baru, disinilah fikihnya. Maka faedah dari hadis ini tadi disyariatkannya poligami. Maka hadis ini juga yang menunjukkan tentang disyariatkannya permasalahan poligami. Bahwa poligami bagi laki-laki itu adalah sunnah. Karena apa? Nabi mengatakan barang siapa yang menikahi bikr dan menikahi janda, maka ada hitungan-hitungannya. Ini menunjukkan bahwa poligami itu disyariatkan. Dan tadi yang rajih dia adalah sunnah. Maka oleh sebab itu perempuan-perempuan, maaf, disebutkan oleh para ulama, barang siapa perempuan yang mana dia itu mengingkari ayat poligami, maka awas, bisa jadi kecelakaan baginya. Maka para ulama ditanya tentang permasalahan ini, bagaimana perempuan-perempuan mereka mengingkari sama sekali ayat tentang poligami, bahwa ayat ini misalnya tidak pantas, ayat ini tidak adil, ayat ini bla bla bla. Maka disebutkan oleh para ulama, bisa jadi keadaan takfuro, bisa jadi penyebab kekufuran. Karena ini adalah syariat Islam. Masalah dia berpendapat sunnah ataupun mubah, tidak apa-apa perbedaan pendapat ini. Namun melecehkan Al-Quran dan mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai keadilan, atau syariat ini syariat yang tidak benar, maka bisa menjadi kepada kekufuran, karena Allah yang menciptakan perempuan-perempuan dan laki-laki dan memerintahkan dengan fi'lun amr, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Diperintahkan untuk laki-laki agar mengambil perempuan-perempuan 2, 3 dan 4. Dan ini syariat dari Allah. Maka barang siapa seseorang yang dia itu menyelisihi dari syariat yang Allah turunkan, maka bisa jadi masuk kepada perkara kekufuran. Maka oleh sebab itu perlu kita cermati. Lalu kenapa Allah memerintahkan kaum muslimin, bahkan mensunahkan misalnya untuk poligami? Karena memang banyak sekali di dalam syariat ini faidah-faidah tentang poligami. Dari diantaranya di dalam syariat ini telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari berbagai sahabat, bahwa Nabi mengatakan, inni mubahun fikum yaumal qiyamah bikasrotikum, bahwa aku berbangga-bangga di hari kiamat kelak dari para nabi-nabi yang lain dengan banyaknya kaum muslimin pengikutku. Maka kaum muslimin dari pengikut Nabi, jika mereka seperti orang-orang maaf Nasara dan orang-orang Yahud, maka mereka prakteknya adalah free sex. Mereka bebas berhubungan. Meskipun mereka mengecamnya, namun prakteknya seperti itu. Maka orang-orang yang mempunyai agama Nasara, maka mereka melaksanakan free sex di negeri-negeri mereka yang ma'ruf, di negeri kufar.
Dan free sex ini menyebabkan seseorang sedikit sekali mempunyai anak. Karena dia hanya berteman dengan perempuan bertahun-tahun berteman tapi dalam rumah. Mempunyai anak 2, 1 di dalam rumah tapi tidak menikah. Atau bahkan perempuan yang di setiap malam minggu dia berhubungan dengan laki-laki siapapun, kemudian dapat anak 1. Maka dia setiap malam minggu berpesta, kemudian hamil, bapaknya siapa tidak tahu. Akhirnya kehidupan free sex yang ada pada mereka orang-orang kafir menyebabkan jumlah mereka tidak membludak banyak. Karena mereka melaksanakan free sex. Ngapain menikah? Dengan menikah itu pertama biaya besar. Dan yang kedua harus terikat. Karena di ajaran Nasara, kalau seseorang menikah harus terikat. Dibaca perjanjian dengan pendeta bahwa tidak boleh menikah dari istrinya. Maka ini yang menyebabkan mereka kebanyakan tidak mau menikah. Kenapa? Ingin bebas. Si laki-lakinya ingin bebas dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan si perempuan pun ingin bebas mencicipi laki-laki yang lain juga. Maka akhirnya dengan adanya free sex, ngapain kita ini menikah resmi di gereja? Yang menyebabkan kita tidak boleh untuk menikahi perempuan yang lain. Maka aturannya tidak boleh poligami. Bagi mereka orang-orang yang sudah menikah resmi di gereja, tidak boleh untuk berpoligami. Hanya 1 istri. Maka oleh sebab itu, kenapa harus mereka itu menikah? Akhirnya seperti di barat, mereka tidak menikah. Bahkan yang antum ketahui, si R7 pun sampai sekarang anaknya ada, istrinya tidak dijadikan istri resmi. Dan yang lainnya. Maka inilah kehidupan mereka. Kehidupan mereka ingin bebas dan akhirnya mereka tidak mempunyai anak-anak yang banyak. Adapun kaum muslimin disebutkan tadi di hadis, ini mubahun bikumul umam yaumal qiyamah bikasrati an-nasal. Bahwa aku berbangga-bangga dari para nabi yang lain. Kaum muslimin banyak pengikut Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka banyak keturunannya. Dan tidaklah seseorang mempunyai banyak keturunan kecuali dengan banyaknya pabrik. Kalau mempunyai 1 istri misalnya dianugerahi 6 anak, 7 anak, alhamdulillah. Setelah itu menopause. Namun yang mempunyai pabrik-pabrik yang lain, maka dari istri pertama dapat 7, 8, istri yang kedua dapat 5, istri yang ketiga dapat demikian dan demikian, maka lebih banyak lagi jumlahnya. Dan Nabi Muhammad SAW berbangga-bangga dengan banyaknya kaum muslimin. Maka ini dari hikmah. Dari hikmah, kenapa disyariatkan poligami? Karena Nabi menginginkan kaum muslimin itu jumlahnya banyak. Dan jumlahnya banyak tidaklah kecuali dengan pernikahan yang poligami jelas lebih banyak jumlahnya. Dan begitu pun dari hikmah disebutkan oleh para ulama dan ini ma'ruf bahwa jumlah natality, kelahiran perempuan di mana-mana, anak perempuan akan lebih banyak dari anak laki-laki dalam suatu negeri. Baik dalam keadaan negeri yang aman, tentram, gemah ripah loh jinawi, tidak ada peperangan, tidak ada kemiskinan, maka natality catatan itu kebanyakan perempuan selalu lebih banyak dari laki-laki. Maka kalau misalnya jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dan laki-laki hanya membawa 1 istri, menikah 1 istri, kemana yang lain? Dan begitu pun dari hikmah juga, jika terjadi peperangan jihad dan perang jihad hanya untuk laki-laki, maka ratusan bahkan ribuan laki-laki meninggal di medan perang. Maka perempuan-perempuan akan jumlahnya banyak dari para janda, daripada
dari para janda juga anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya, maka jumlah perempuan akan lebih banyak dari laki-laki. Maka jika laki-laki hanya mengambil satu perempuan, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang lain? Maka dari hikmah-hikmah yang tadi kami sebutkan, bahwa Nabi berbangga-bangga dengan jumlah kaum muslimin yang banyak di hari kiamat dari nabi-nabi yang lain, dan itu dikarenakan poligami. Dan juga hikmah jumlah kelahiran perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan juga hikmah diadakan jihad seperti sekarang di negeri-negeri Arab yang sampai sekarang civil war, perang saudara, seperti ma'ruf di Suriah dari zaman dulu 2008, dan sekarang katanya telah selesai. Dan begitu pun di Yaman dari semenjak 2014 perang saudara sampai sekarang, berapa dari laki-laki yang terbunuh? Dan begitu pun di Libya, dan begitu pun di Irak. Maka ini contoh dari negara-negara muslim yang mana mereka sangat kekurangan dari laki-laki. Maka bagaimana perempuan mau menikah dan mereka jumlahnya banyak daripada laki-laki yang mati, meninggal dalam keadaan jihad? Maka disyariatkan poligami dengan hikmah-hikmah seperti ini. Maka kembali kepada permasalahan, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya poligami. Dan faedah dari hadis ini, keutamaan menikah dengan bikr daripada menikah dengan janda. Disebutkan keutamaannya di sini, jika bikr dia berhanimun 7 hari, jika janda 3 hari. Maka ini pun dari hikmah yang Nabi kita jadikan. Bahkan Anas mengatakan minas sunnah, dari sunnah untuk melaksanakan demikian. Kenapa? Maka diantaranya seperti antum ketahui bahwa perempuan bikr itu kenapa diutamakan juga seperti di dalam hadis Jabir yang muttafaqun alaih, di saat Nabi mendengar Jabir menikah dengan perempuan. Kemudian ditanya, hal tazawajta? Naam. Sayyiban am bikron? Maka Jabir mendengar bahwa Nabi Muhammad mendengar bahwa Jabir menikah, maka ditanya, kamu menikah wahai Jabir? Naam ya Rasulullah. Sayyiban am bikron? Kamu menikahi perempuan yang sudah menikah, janda ataupun perawan? Dan Jabir pada saat itu masih kecil, masih di bawah 20 tahunan. Maka dikatakan sayyiban ya Rasulullah, aku menikahi janda ya Rasulullah. Maka poinnya di sini, hala tazawaj bikron tulaibuka wa tulaibuha. Kenapa tidak menikahi perawan yang dimana kamu bisa bermanja-manja dengannya? Maka di sini menjadi pendalilan di hadis ini bahwa perawan berbeda dengan janda. Karena janda, baik terutama yang sudah ditinggal oleh suaminya karena meninggal, maka di sini suaminya tidak mempunyai aib. Bahkan mungkin dia sangat mencintai suaminya dulu, namun karena meninggal maka sudah qada dan qadar, maka dia menerima. Namun bisa jadi dia sangat mencintai suaminya, ataupun dicerai. Nah, kalau dicerai memang beda. Bisa jadi dia membenci bekas suaminya, karena tidaklah dia meminta khulu misalnya ataupun mencerai, diceraikan oleh suaminya karena bermasalah dengan suaminya, menunjukkan bisa jadi dia ada masalah dengan suaminya, maka bisa jadi dia tidak mencintai suaminya. Yang jelas perempuan di sini disebutkan perawan berbeda dengan janda. Maka kata Nabi kepada Jabir, kenapa tidak menikahi perawan? Karena perawan kamu bisa bermanja-manja dengannya dan bermain-main dengannya. Maksudnya di sini seorang perawan dia tidak mengetahui apa-apa, kecuali mungkin di era now, di zaman now, para perawan di Indonesia atau di negeri-negeri yang terbuka, maka dia sudah kenyang dipacari 3 tahun di SMA, ataupun sudah setiap malam minggu wakuncar waktu kunjung pacar,
nonton dangdut bareng dan sebagainya dibonceng, itu sudah lain di zaman now. Namun di zaman now juga, tapi seperti di Arab, di Yaman, di tempat yang lainnya, maka perawan-perawan itu terjaga. Jangankan diapelin, misalnya mendengar dapat SMS saja di HP-nya dari laki-laki lain, kalau diketahui oleh bapaknya atau oleh kakaknya, maka akan didatangi atau ditelepon nomor ini. Dan diputuskan kalau diketahui akan didatangi. Kenapa memacari anak saya ataupun adik saya dan seterusnya? Maka akan ditodongkan AK-47, automatic Kalashnikov 47. Seperti itu keadaan di negeri-negeri Arab. Kecuali di Indonesia, mungkin di anak-anaknya dibawa tiap malam minggu, dicuekin saja oleh bapaknya. Namun di saat bunting baru ribut, tanggung jawab dan sebagainya. Maka kesimpulannya bahwa seorang perawan kenapa didahulukan di sini, dan berkata Nabi, kenapa wahai Jabir tidak menikahi perawan? Karena perawan tidak tahu apa-apa, sehingga mulai dia menikah dengan laki-laki yang merupakan suami pertamanya, masuk kepada bab the first love, cinta pertama. Maka si perempuan ini yang tidak pernah dikasih hati oleh suaminya, dimanjakan oleh suaminya, dan diberikan anak oleh suaminya, maka dia akan lebih mencintai dari suaminya yang pertama. Ini dari keuntungan menikahi dari perawan. Maka kenapa di sini didahulukan di dalam hadis Jabir? Karena dia itu the first love, cinta pertama. Maka dia, perempuan ini, akan sangat mencintai suaminya. Dan kedua, di sini juga keutamaan dari bikr, dari perhitungan hari-hari. Maka di hadis Anas yang kita baca, dari sunnah jika seorang yang poligami menikahi bikr, maka dia 7 hari. Berbeda dengan janda, dia 3 hari. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, karena perawan dia sibuk. Iya, sibuk. Maka sibuk berbeda dengan sayyib. Maka sayyib 3 hari cukup. Karena maaf, ini sudah menikah sebelumnya, tidak terlalu sibuk. Nyengir itu. Siapa yang nyengir? Si Rafiq. Maka menikahi janda sudah tidak terlalu capek. Namun menikahi perempuan yang bikr maka sangat melelahkan. Maka dikasih waktu 7 hari, 7 malam. Adapun untuk janda hanya 3 hari, setengahnya aja kurang. Kenapa? Karena di sini permainannya sangat susah. Dan apalagi dari perempuan-perempuan yang memang tidak pernah mengenal apa itu malam pertama. Sehingga bisa jadi dia lari-lari di kamar, kejar-kejaran dan seterusnya. Beda dengan janda yang memang sudah dengan suami bekas dulunya yang dicerai ataupun yang sudah meninggal. Sudah tahu mau diapain. Adapun perempuan yang perawan, maka dia mungkin akan lari-lari dan meronta-ronta dan sebagainya, maka butuh waktu yang lebih panjang dan lebih lama. Maka ini dari syariat Islam menunjukkan di dalam hadis ini keutamaan dari perawan daripada as-sayyib. Dan dijadikan untuk as-sayyib 3 hari cukup. Adapun untuk perawan 7 hari, dan tetap setelah itu summa qasama. Maka tidak terus dengan perawan istri barunya tersebut, sehingga yang pertama diabaikan. Tidak. Summa qasama. Selesai dari sepekan, maka kembali kepada pembagiannya dengan istri yang sebelumnya. Maka ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Maka hadis ini ada padanya tentang permasalahan sunnahnya poligami. Dan barang siapa yang ingin berpoligami, dilihat calonnya jika dia perawan 7 hari 7 malam, dan jika dia sayyib hanya 3 hari dan 3 malam. Maka selesai dari hadis Anas. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana fa innahu in." Maka jika dia itu in yuqaddar bainahuma waladun fidalik lam yadurruhu syaitan abada. Maka di dalam hadis ini, hadis yang kedua di malam ini yang muttafaqun alaih dari Umdatul Ahkam, datang dari sahabat Ibnu Abbas, yang mana disebutkan lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu, jika seseorang ingin mendatangi ahlahu, istrinya, maka dari sunnah seseorang mendatangi istrinya. Untuk apa mendatangi istrinya? Maksudnya untuk hubungan badan, bukan hanya sekedar mendatangi untuk makan bersama dan seterusnya, tetapi untuk berhubungan badan. Maka ada sunnahnya. Qala bismillah, dia membaca bismillah. Allahumma janibna syaitan, wahai Allah jauhkanlah syaitan, wa janibna syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kita diberikan kenikmatan oleh Allah padanya. Maka dihafal hadis ini bagi yang sudah menikah, untuk dibaca setiap berhubungan dengan istrinya. Maka disebutkan bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Rafiq sudah hafal? Yang jomblo-jomblo dihafalnya sekarang, tapi untuk setoran saja. Adapun prakteknya kalian datang ke siapa? Ida ata ahlahu, datang kepada istrinya. Kalian masih jomblo, tidak punya istri. Kalian hafal sekarang hanya untuk setoran saja. Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Bagi para bapak-bapak dan abang-abang yang sudah menikah, maka bisa dipraktekkan malam ini juga. Maka doa ini, doa yang diajarkan oleh Nabi, kita melaksanakannya pertama ibadah, mengikuti sunnah Nabi. Dan yang kedua, agar anak-anak kita pun yang lahir pada malam itu kebetulan dengan doa ini terjauh daripada syaitan. Maka di hadis disebutkan, barang siapa yang membaca bismillah Allahumma janibna syaitan, wahai Allah jauhkanlah syaitan, dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau berikan kenikmatan kepada kami dari istri kami, fa innahu in yuqaddiru bainahuma waladun fidalika lam yadurruhu syaitan abada. Maka jika dikodarkan oleh Allah dengan membaca doa tadi dan mendapatkan anak laki-laki atau perempuan sama saja, di dalam hadis disebutkan walad, laki-laki, karena keinginan kita semua kebanyakan menginginkan laki-laki, maka lam yadurruhu syaitanu abada, maka akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syaitan yang akan membuat buruk kepada anak ini. Maka hadis ini hadis muttafaqun alaih, disebutkan bagaimana sunnah dari seorang yang berhubungan badan untuk membaca ini. Pertanyaannya, apakah doa ini dibaca oleh laki-laki saja atau perempuan saja? Jawabnya lebih baik keduanya. Karena khitabnya lau anna ahadakum, jika seandainya di antara kalian, maka domir kalian laki-laki dan perempuan. Tidak harus laki-laki saja sebagai pemimpin keluarga, misalnya, bang kamu yang baca ya, aku mendengar saja. Tidak, tetapi laki-lakinya membaca, perempuannya membaca. Tapi kalau perempuannya buta huruf Arab, tidak bisa bahasa Arab, ya ditalkinkan. Baca bismillah, bismillah. Allahumma janibna syaitan, Allahumma janibna syaitan, wa janibna syaitan ma razaqtana, wa janibna syaitan ma razaqtana. Selesai. Maka lebih baik untuk membaca keduanya.
Dan diharapkan dengan membaca keduanya ini faidahnya, jika mendapatkan anak akan dijauhkan dari fitnah-fitnah syaitan. Maka ini mungkin yang bisa kita berikan dikarenakan sudah masuk kepada waktu Isya. Maka al-muadzin yu'adzin wa barakallahu fikum.